Teman-teman tahu Indonesia itu terdesak nih APBN kita karena habis duit kita buat subsidi BBM. Nilainya ratusan triliun setiap tahunnya. Gini gue kasih tahu perhitungannya. Lu tahu nggak satu mobil di Indonesia itu setiap tahunnya itu menghabiskan jatah ya subsidi itu hampir 3,4 juta per tahunnya. Hitungannya dari mana? Satu mobil itu bisa jalan 20.000 kilometer dalam satu tahun. Nah untuk 20.000 kilometer itu dia akan isi bensin 2.000 liter. Karena 1 liter bensin di mobil Civic rata-rata aja 10 liter lah. 1 liter bisa menghabiskan 10 kilometer. So kalau ada 20.000 kilometer dia membutuhkan 2.000 liter bensin. Nah 1 liter bensin Pertalite itu disubsidi seharga Rp1.700 oleh pemerintah. So kalau satu mobil jalan-jalan 20.000 kilometer berarti dia butuh 2.000 liter dalam satu tahun. 2.000 liter dikali 1.700 itu 3,4 juta rupiah. Bukan bensinnya tapi subsidinya 3,4 juta rupiah dari satu mobil. Now imagine kalau ada 1 juta mobil berarti negara butuh 3,4 triliun setiap tahunnya buat mensubsidi mobil ini. Nah jadi masalah guys, lu tahu peredaran mobil di Indonesia hari ini ada berapa? Ada 20 juta mobil yang beredar. Artinya duit 3,4 triliun itu gak cukup. Negara butuh duit 68 triliun. Untuk membiayai peredaran 20 juta mobil setiap tahunnya. Ini subsidinya doang. Belum duit buat beli bensinnya loh. Karena yang udah-udah lu beli bensin kan seharusnya bayarnya di atas 10.000 per liter. Pertamax bisa 13.000, 14.000, 15.000. Ini subsidinya doang negara yang habis cuma buat bayar ini. Dan lu bayangin ya kalau negara habis duit 68 triliun setiap tahun buat biayain Pertalite ini. Kalau ada 10 tahun berarti negara harus siap bakar duit 680 triliun. Ngeri gak? Duit negara gak bisa gerak nih karena habis buat bayar bahan impor minyak dari Singapura, dari Arab Saudi nyampe Indonesia buat apa barangnya? Dibakar. Menciptakan polusi. Menciptakan bayi-bayi yang penyakitan, batuk-batuk. Tiap hari gue lihat ada anak kecil. Gak habis-habis pilek. Kenapa? Karena ISPA, karena polusi udara, minyak yang lu pakai itu. Udah negara kita habis duitnya, belinya pakai dolar, hancur devisa kita. Nyampe Indonesia barangnya dibakar, kan konyol. Selanjutnya nih, ini nilai BBM-nya lah. Katakan ya, harga modal buat beli bensin lu itu Rp10.000 per liter. So kalau satu mobil itu membutuhkan 2.000 liter setiap tahun, berarti 2.000 liter dikali Rp10.000, angkanya adalah 20 juta. Jadi satu mobil butuh 20 juta rupiah setiap tahun. Belanja dari Singapura, belanja dari Arab dalam satu mobil setiap tahunnya. Lah kalau ada 1 juta mobil berarti ada 20 triliun duit kita yang lari ke luar negeri. Buat beli minyak sampai di Indonesia dibakar. Kalau ada 20 juta mobil maka ada 400 triliun duit kita yang habis dibakar. Ini kan sebuah kebodohan yang luar biasa. 400 triliun setiap tahun kita bakar. Kan konyol banget. Gue gak pernah lihat ada negara setolol itu. Udah tahu penduduknya banyak. Punya energi besar namanya batu bara. Tapi batu baranya malah kita jual murah ekspor. Gantinya kita impor minyak bumi harganya mahal. Nyampe sini dibakar kan konyol. So gue punya solusi yang luar biasa ini buat Menteri Sadewa. Calon dewa di Kementerian Keuangan. Gue punya hadiah yang luar biasa buat lu. Bahwa lu bisa dapat duit 114 triliun tanpa malak. Gimana caranya? Yang pertama gini dan satu yang udah pasti ya. Kita butuh yang namanya subsidi mobil listrik. Subsidi mobil listrik yang dikeluarkan Sri Mulyani itu bakal berakhir nih. Nah ini gue minta kita perpanjang. Kenapa? Karena sampai hari ini ternyata peredaran mobil listrik di Indonesia itu masih sedikit. Tidak sampai 50.000 mobil yang laku di Indonesia. Dan ini fatal. Membuat transisi energi hijau di Indonesia tertunda. Itu pertama. Yang kedua apa? Makin banyak anak-anak kita yang sakit ISPA, stunting. Gawat nih masa depan anak bangsa kita. Beban BPJS kita triliunan buat membiayai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan polusi udara. Dan yang paling ngeri apa? Industri turunannya. Orang itu pengen investasi di SPKLU, pom bensin khusus mobil listrik. Orang pengen investasi di bengkel mobil listrik. Orang pengen investasi di baterai mobil listrik. Restorasi, recycle, baterai mobil listrik. Itu semua bisnis turunan yang nilainya besar loh. Ini bisa sampai ratusan bahkan ribuan triliun. Tetapi ini gak bakal jadi kenyataan kalau seandainya pelaku usaha tidak melihat ada keseriusan di pemerintah untuk menciptakan ekosistem mobil listrik. Gimana ekosistemnya bisa ada? Populasinya aja masih kecil. So harus dibikin lebih menarik lagi supaya orang berlomba-lomba memakai kendaraan listrik. Nah contoh yang gue ambil di sini adalah satu mobil listrik. Mobil listrik itu seharusnya kita kalau punya 1 juta aja mobil listrik, negara bisa hemat ratusan triliun loh. Nah pertanyaannya gini. Gimana caranya kita bisa punya 1 juta mobil listrik? Dan kenapa penting harus punya 1 juta mobil listrik? Karena kalau Indonesia punya 1 juta mobil listrik, artinya Indonesia nggak perlu lagi impor 2 miliar liter bensin subsidi yang merusak paru-paru itu.
Ingat, 1 juta mobil bensin yang terjual setiap tahunnya berarti ada 2 miliar liter bensin yang dibakar setiap tahunnya. Kalau seandainya berubah menjadi 1 juta mobil listrik, lu tahu listriknya diambil dari mana? Bukan dari bensin. Listriknya diambil dari batu bara, dan Indonesia punya sangat banyak batu bara. Nah pertanyaannya adalah, kalau begitu bagus dong ya pakai mobil listrik. Oh iya, bagus banget. Tapi kenapa nggak banyak orang pakai mobil listrik di Indonesia walaupun udah dikasih insentif pajak? Ya karena nggak menarik. Teman-teman tahu, lu kalau beli mobil listrik di Finlandia, di Norwegia, di negara-negara Eropa, lu itu dapat insentif cashback dari negara. Bahkan ada yang sampai 50 juta rupiah per mobilnya. Jadi orang tambah semangat pakai mobil listrik dibandingkan pakai mobil bensin. Orang Eropa aja udah punya pikiran waras. So Indonesia kenapa nggak bisa begitu? Karena ya kita juga nggak punya duit buat ngasih cashback. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan supaya makin banyak orang pakai mobil listrik. Yaitu apa? Yang pertama, insentif mobil listrik itu wajib diperpanjang. Negara rugi nggak? Enggak. Bahkan menurut gua insentif mobil listrik harus diperbanyak. Diperpanjang dan diperbanyak. Tapi kan negara nggak punya duit buat ngasih cashback. Nggak apa-apa. Subsidinya dalam bentuk apa? Gratis masuk jalan tol. So kalau teman-teman penasaran, jangan di skip video ini. Kita lihat ya bagaimana gratis masuk jalan tol khusus mobil listrik bisa memperkaya Republik Indonesia. So begini guys, kenapa menurut gua negara juga nggak bagus ngasih cashback buat belanja mobil listrik? Karena ini bisa dipakai sama pabrikan-pabrikan yang bandel juga. Nanti dia malah naikin harganya di markup. Habis itu disubsidi lagi. Ujung-ujungnya sama aja, tetap mahal. Tetap aja orang nggak mau merubah mobil dinosaurus dia jadi mobil listrik. So gimana caranya biar dia semangat? Kasih gratis insentif masuk jalan tol. Gimana caranya Pak? Teman-teman tahu satu mobil itu rata-rata menghabiskan Rp50.000 setiap harinya buat mondar-mandir pakai jalan tol. Kalau seandainya kita sehari 20 kali pakai mobil dalam 1 bulan, berarti ada 1 juta rupiah yang kita habiskan buat beli jalan tol. Artinya dalam 1 tahun kita habis 12 juta rupiah untuk satu mobilnya. Lalu lalang di jalan tol. Nah kalau pemerintah disuruh mensubsidi semuanya dibayarin sama pemerintah, pemerintah rugi nggak? Ya pemerintah harus keluar 12 juta rupiah setiap tahun untuk satu mobil. Kalau ada 1 juta mobil listrik yang gratis masuk jalan tol, berarti pemerintah keluar 12 triliun. Rugi dong pemerintah keluar 12 triliun. Masa sih? Hitungannya begini, kalau Indonesia berhasil mengkonversi ya penjualan 1 juta unit mobil bensin berbahan bakar dinosaurus ini, 1 juta mobil dikali 2000 liter. Berarti Indonesia bakal menghemat 2 miliar bensin yang dia harus impor setiap tahunnya. Nah 2 miliar bensin ini kalau dikali 10.000 per liter harga bensinnya, berarti Indonesia bakal hemat 20 triliun setiap tahunnya. Jadi imagine Indonesia hemat 20 triliun dalam bentuk devisa kita yang kita pakai buat impor minyak dari luar negeri. Kalau ada 1 juta mobil. Tapi kan mobil gak mungkin dipakai cuma 1 tahun. Ketika orang beli pakai mobil, gue yakin minggu depan masih pakai mobil yang sama. Bulan depan, tahun depan masih pakai yang sama. Rata-rata orang itu ganti mobil itu setelah 10 tahun. So kalau seandainya dalam 10 tahun berhasil kita punya 1 juta mobil listrik di Indonesia, negara itu sudah bisa menghemat devisa sampai 200 triliun loh. Devisa dari impor BBM-nya doang. Belum dari subsidi. Ingat masih ada banyak mobil di Indonesia yang pakai Pertalite subsidi. Kalau ada 1 juta mobil yang terbiasa membuang-buang duit negara, duit pajak lu by the way dipakai buat bayarin subsidi Pertalite. 1 juta mobil yang biasa membakar Pertalite gara-gara mobil listrik dipakai, akibatnya negara bisa menghemat Rp1.700 dikali 2 miliar liter bensin. Itu setara dengan 3,4 triliun per tahun. Nah tadi kan kita bilang kalau dalam 10 tahun berarti negara hemat 34 triliun. Subsidi yang bisa dipakai buat hal lain. So kalau kita total, negara itu bisa mendapatkan ekstra duit 234 triliun loh. Dengan menggratiskan mobil listrik masuk jalan tol. Bukan tambah rugi, tambah untung. Karena mengurangi belanja impor bensin dari luar negeri. Belanjanya pakai dolar, rupiah makin lemah. Yang kedua, mengurangi beban subsidi Pertalite ini yang udah selalu salah sasaran. So teman-teman menurut lu menarik gak pemerintah itu bisa menghemat 234 triliun dengan menggunakan program BNX ini? Dan ini kita bisa roll out cukup untuk 1 juta mobil listrik pertama yang ada di Indonesia. Begitu 1 juta apa nanti cabut aja subsidinya, udah gak ada masalah. Toh negara udah untung dari devisa. Terus buat jalan tolnya gimana? Jalan tolnya teman-teman tahu negara harus siap memberikan 12 triliun. Toh ujung-ujungnya masuk ke negara juga. Kenapa? Karena lu tahu pengelola jalan tol terbesar di Indonesia Jasa Marga. Yang punya Jasa Marga siapa? Negara. Ujung-ujungnya duit ini keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Negara juga yang dapat sebetulnya. Jadi negara bisa dapat ekstra duit 12 triliun
dari dirinya sendiri sebenarnya 12 triliun ini. Dan kalau lu kali 10 tahun, ya negara harus siap bayar 120 triliun. Masih untung nggak? Masih untung, karena inget tadi, mereka dapat menyimpan duit sampai 234 triliun dalam 10 tahun. Kalau lu kurangin dengan 120 triliun, maka hasilnya negara cuan 114 triliun. Tapi ini semua tidak akan terjadi kalau negara tidak apa? Yang pertama, memperpanjang insentif mobil listrik. Harus banyak dulu populasi mobil listrik supaya negara cuan. Minimal ada 1 juta mobil listrik dalam 1 tahun ke depan. Supaya makin cepat orang pakai mobil listrik, makin banyak orang pakai mobil listrik, makin cepat penghematan negara. So teman-teman nih, gue minta nih di Kementerian Keuangan udah harus memperpanjang nih insentif bikin mobil listrik dan harus dibuat lebih menarik lagi. Apa? Gratis masuk jalan tol. Negara rugi? Tidak. Negara untung besar. Negara kita jadi tidak bergantung lagi sama Singapura, sama Timur Tengah, sama mafia-mafia, oligarki minyak yang selama ini memporak-porandakan Indonesia. Inilah momennya buat kita lepas menjadi budak Singapura, guys. Dan pada saat yang sama kita bisa dapat duit 114 triliun. 114 triliun bisa buat program makan bergizi gratis. Bisa bangun sekolah, bisa buat bangun jembatan. Dibanding duitnya kita bakar. Yang udah duit ini kita bakar. Beli bensin dari luar negeri kita bakar. Gak masuk akal, Pak Menteri Sadewa. Please tolong bantu kita. Udah makin banyak orang-orang yang sakit ISPA nih. Karena polusi udara mencekam di Indonesia. So buat teman-teman, ini menurut gue Indonesia udah butuh situasi dan tindakan yang inovatif. Karena situasi dunia bukannya tambah baik tapi tambah buruk juga. Kita butuh solusi, bukan cuma soal kritik. Bukan cuma soal narik pajak. Bukan cuma soal ngutang. Enggak. Butuh tindakan yang inovatif, kita bisa mengurangi kebocoran yang ada di mana-mana. Salah satu contohnya apa? Kebocoran kita memperkaya mafia-mafia BBM yang ada di Singapura. Dengan program mobil listrik 1 juta mobil listrik ini kita harus jalankan. So insentif mobil listrik ini gue minta sangat dengan Menteri Keuangan. Ini salah satu metode yang gampang buat kita bisa segera mengurangi tekanan subsidi BBM yang selalu salah sasaran. Please, tolong dong. Masa mau lihat BPJS kita makin nyungsep gara-gara polusi. Dan ini juga bisa menjadi momen yang menarik buat teman-teman pelaku industri baterai, mobil listrik, kabel, semuanya bisa ikut tumbuh di sini, tetapi ekosistemnya tidak akan bisa jadi maju kalau seandainya populasi mobilnya juga masih sedikit. Banyak teman-teman kita yang udah punya inisiatif mau bikin SPKLU, pom bensin khusus mobil listrik, tapi kalau mobilnya cuma 10.000, 20.000 unit buat apa? Banyak yang pengen bikin pusat recycling baterai mobil listrik, itu cuannya bisa triliunan setiap tahun, tapi populasi mobilnya juga sedikit, buat apa? Jadi ada begitu banyak bisnis hulu hilir terkait mobil listrik yang bisa menguntungkan negara kita. Karena kalau lu pakai mobil listrik, duit lu pergi ke buruh pertambangan, sopir truk, operator alat berat, ke perusahaan-perusahaan tambang milik rakyat Indonesia, PTBA, ada Adaro, ada United Tractor, dan banyak lagi. Dibanding duit itu lari ke mafia-mafia Singapura, beli BBM, dikorupsi lagi nanti. Ngapain? Mendingan duitnya ke sini. Memperkaya pengusaha dalam negeri, memperkaya karyawan, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, hilirisasi energi. Masa kita malah buang batu bara kita, sumber energi kita dengan harga sangat murah keluar? Mendingan kita pakai sendiri. So gimana guys? Lu setuju gak sama Benix? Bahwa negara harus membuat program insentif mobil listrik yang lebih menarik lagi. Bukan cuma pajaknya nih yang dimurahin. Tetapi kalau bisa dapat fasilitas lain lah, seperti gratis masuk jalan tol khusus mobil listrik. Lu setuju gak sama Benix? Atau buat teman-teman yang punya saran, yang lebih bagus lagi gimana caranya pemerintah bisa dapat duit ratusan triliun tanpa perlu narik pajak atau tanpa perlu ngutang lagi? Tuliskan juga dong saran kalian di bawah ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.